Shalom, salam jumpa. Perkenalkan, saya Debbie Yulia Sintamilaka, bertempat tugas di TK Tunas Kasih Gianyar, Bali. Saya akan membagikan satu praktek baik yang telah dilakukan, yaitu literasi keren dengan WITA atau waktu bercerita. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Adapun yang menjadi latar belakang dari pelaksanaan kegiatan ini adalah ditemukannya kemampuan literasi peserta didik yang rendah, tidak begitu tertarik dengan buku bacaan dan lebih menyukai gadget. Juga ditemukannya peningkatan jumlah anak yang delay speech di setiap tahun ajaran, fokus yang kurang, bahkan beberapa di antaranya terindikasi antisosial. Terlebih setelah melewati masa pandemi COVID-19, di mana hampir semua hal dikerjakan secara online, termasuk kegiatan belajar mengajar. Hal ini cukup membawa dampak negatif bagi anak. Anak-anak jadi terbiasa menggunakan gadget dalam kegiatan pembelajaran, sehingga ketika kegiatan pembelajaran berjalan normal kembali, perlu waktu untuk mengubah kebiasaan ini. Kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik berkat kolaborasi bersama kepala sekolah sebagai pengawas kegiatan, orang tua wali murid, rekan guru, dan peserta didik itu sendiri. Di dalamnya ada juga tantangan yang kami temui, seperti bagaimana mengatur waktu untuk sosialisasi dengan orang tua murid yang sebagian besar adalah pekerja aktif. Kemudian tantangan berikutnya adalah bagaimana dibutuhkan waktu untuk menstimulasi anak menyukai buku bacaan dan juga percaya diri ketika akan menyampaikan cerita. Dan inilah kegiatan yang telah dilakukan. Literasi keren dengan WITA, waktunya bercerita. Langkah pertama adalah merancang kegiatan, kemudian sharing dengan pemimpin dan rekan kerja, sharing dengan perwakilan orang tua wali murid. Kemudian program kegiatan ini mulai disampaikan kepada orang tua wali murid dengan menggunakan grup WA di kelasnya masing-masing. Diberikan waktu selama 1 minggu di mana orang tua mulai mengajak anak untuk memilih bacaan yang disukai, menceritakan cerita tersebut kepada anak secara berulang-ulang, mulai melatih anak untuk menceritakan kembali dengan bahasa atau gayanya masing-masing secara berulang-ulang sehingga anak dapat menguasainya dan menceritakan kembali dengan mandiri. Sementara itu, dalam waktu yang sama, seminggu persiapan, guru juga tetap menstimulasi anak di sekolah dengan mengambil waktu 15 hingga 20 menit untuk menyampaikan cerita. Sebelum hari H, dipersiapkan agenda atau jadwal yang dibuat oleh guru dan disampaikan kembali kepada orang tua melalui grup WA kelas sehingga orang tua dapat mengetahui jadwal kapan di mana anaknya mendapat bagian untuk menyampaikan cerita kepada teman-temannya di kelas. Sebelum kegiatan berlangsung, masing-masing kelas menghias atau mendekorasi, menambah sedikit hiasan yang berkaitan dengan kegiatan literasi ini. D-Day, ini adalah hari yang dinantikan oleh guru, orang tua, maupun anak-anak yang bersangkutan. Karena pada hari ini mereka akan mulai secara bergantian untuk menyampaikan ceritanya, membawa bukunya, bercerita di depan teman-temannya masing-masing. Dan inilah cerita dari anak-anak hebat melalui kegiatan literasi keren dengan WITA, waktunya bercerita. 3 ekor babi kecil. Mereka sangat berbahagia. Satu tinggal di rumah jerami, satu tinggal di rumah kayu, dan satu lagi tinggal di rumah batu. Dan suatu hari ada serigala yang datang ke rumah jerami. Babi kecil itu tidak mengizinkan serigala itu
Silakan, tentang apa? Lanjut, Dek. Eva namanya. Ya. Om Swastiastu, salam kenal, nama saya Dewa Yusri Oktoyantari, saya merupakan rekan kerja dari Miss Debbie. Untuk program Wita atau Waktunya Bercerita merupakan program yang sangat baik. Di dalamnya saya juga ikut melakukan kolaborasi, dan dari kolaborasi yang saya lakukan dengan Miss Debbie, saya bisa melihat dan merasakan sendiri bagaimana dampak kegiatan Wita ini kepada peserta didik. Mulai dari peningkatan kemampuan literasi anak juga mulai menyukai bacaan dan suka kegiatan bercerita. Bahkan para orang tua pun turut antusias serta mendukung penuh kegiatan bercerita ini. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om.